Penceramah sekaligus publik figur Jamaah Nur Khatib Mansur atau lebih dikenal Ustadz Yusuf Mansur menjadi khatib sholat Jumat di Masjid Aula Divisi Humas Polri pada Jumat siang 22 November 2024. Selain melaksanakan sholat Jumat, kedatangan Ustadz Yusuf Mansur ke Divisi Humas Polri juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan rutin sholat Jumat berjamaah yang bertempat di Masjid Aula Divisi Humas Polri. Pada sholat Jumat kali ini, bertindak sebagai imam sekaligus khotib sholat Jumat atau pengisi ceramah sholat Jumat adalah penceramah yang sekaligus publik figur Jamaah Nur Khatib Mansur atau sering dikenal dengan sapaan Ustadz Yusuf Mansur. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dengan didampingi para kepala biro yang ada di Divisi Humas Polri, tampak berbaur dengan para jemaah mengikuti khutbah Jumat yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur serta melaksanakan sholat Jumat. Dalam isi khutbah Jumatnya, Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan keutamaan menjadi wali nempel dari Rasulullah dengan cara selalu bersalawat kepadanya di sela-sela aktivitas sehari-hari. Contoh, jenderal ADC, temennya ADC. Biar gimana nih temennya ADC, dia kenal sama ADC, beda juga Pak. Beda lah, tapi kan kalau dia bisa masuk ke circle sang jenderal, ya beda juga lagi gitu. Jadi misalkan di shop terakhir sama shop 1, ya beda lah, nempelnya beda. Kayak wifi kan, ada fasilitas wifi. Di luar masih dapat, masih bisa akses, tapi barnya berbeda, satu bar. Tapi begitu kita makin dekat kepada lokasi si pusat server wifi-nya, maka dia penuh barnya. Apalagi kita belanja misalkan di situ, dapat akses lebih tinggi lagi. Nah maka kita cari nih misalkan, oke, saya udah jadi makmum nih. Oh, saya kasih minyak wangi deh sang imam. Assalamualaikum, Mas Ustadz. Ini ada minyak wangi, antum pakai ya. Kalau ente pakai, kalau lagi ngimamin, Masya Allah Pak. Maka kita punya rezeki, nempel tuh di dia. Sejadahnya kita ganti. Kayak gitu-gitu tuh. Makanya ya banyak kemudian yang nempel sama kiai itu jadi wali beneran. Padahal kadang-kadang dia nggak pernah belajar di pesantren. Dia cuma khidmat sama kudanya kiai. Khidmat sama pohon-pohonannya kiai. Berkhidmat sama kendaraannya kiai. Jadi sopir, jadi tukang cuci. Masya Allah tapi rizkinya ya kira-kira kiai 10 dia masih dapat 3, 4 gitu. Nah makin lama ntar dia berkhidmat jadi wali nempel kepada sang kiai, apa yang terjadi? Masya Allah Pak, dia bisa punya pesantren sendiri. Bahkan tidak jarang kemudian dia yang memimpin pesantren itu sepeninggal kiai. Kenapa? Karena anaknya jadi mantu sang kiai. Itu jadi wali nempel gitu. Wali nempel nih gampang. Nah jangan salah nempel, begitu kita nempel sama penjahat, ia ikut bau Pak. Begitu kita nempel sama orang yang suka ngambil bini orang, iya kita ikut bau. Kita nempel sama yang suka mabok, bagaimana ceritanya juga, nanti kita pasti kena ketempelannya itu. Jangan salah tempel. Selain melaksanakan sholat Jumat sekaligus menjadi imam dan khotib sholat Jumat, kedatangan Ustadz Yusuf Mansur ke Divisi Humas Polri juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri juga rutin membagikan makan siang gratis bagi para jemaah sholat Jumat yang dibagikan kepada para jemaah setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Dari Jakarta, Abo Wibowo dan Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Satpol Airut Polres Penajam Pasir Utara melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Pol Airut Polres PPU AKP Musjaya yang dihadiri oleh jajaran personel Satpol Airut. Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Kapolres PPU AKBP Supriyanto melalui Kasat Pol Air Polres PPU AKP Musjaya mengatakan,
bahwa momen ini menjadi pengingat pentingnya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya dalam menjalankan tugas di bidang keamanan maritim. Upacara dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga di laut sebagai simbol penghormatan. HUT Satpol Airut tahun ini mengusung tema Pol Airut Presisi, siap mengamankan sumber daya kelautan guna mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas yang sejalan dengan komitmen Polri untuk menjaga stabilitas keamanan. Satpol Airut Polres PPU berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Pemirsa, Direktorat Polisi Satwar Korps Sabara Bahar Kampolri melaksanakan uji kompetensi unit K9 yang melibatkan beberapa instansi terkait di Diklat Basarnas Jawa Barat pada Kamis sore. Sebagai bentuk memaksimalkan kemampuan kompetensi dari unit K9, bagian dari tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR melakukan uji kompetensi di Diklat Basarnas Jawa Barat pada Kamis sore. Tim INASAR terdiri dari Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Badan Nasional Pengelola Perbatasan. K9 Officer Indonesia Search and Rescue, Ibtu Erasmu mengatakan, uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk simulasi pencarian korban bencana di area miniatur konstruksi di lokasi dengan waktu dan situasi yang berbeda. Jadi bentuk untuk mendapatkan suatu kualifikasi sebagai tim Urbansar Internasional. Tim Urbansar itu adalah tim yang biasanya menangani bencana-bencana yang biasa terjadi di daerah perkotaan di mana terdapat banyak sekali korban ya, atau ada korban dalam jumlah massal. Nah, INASAR ini memang diinisiasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, akan tetapi INASAR ini dibentuk dengan berbagai macam komposisi dari organisasi atau lembaga yang memang khusus di bidangnya. Ya, artinya bahwa kami sebagai Basarnas, sebagai inisiator khusus penilaian, kita ada suatu sistem penilaian yang dilaksanakan atau dipedomani dari yang namanya kita sebut dengan Insarak Guideline. Insarak ini adalah suatu kumpulan dari tim-tim Urbansar internasional, kemudian juga diwadahi oleh PBB. Jadi INASAR ini merupakan nantinya suatu tim yang membantu PBB untuk membantu suatu negara yang terdampak akibat suatu bencana dengan korban yang massal. Nah, salah satu dari unsur yang diperlukan adalah bagaimana Tim leader INASAR Yopi Haryadi mengapresiasi Ditpol Satwa Korps Sabara Bahar Kampolri yang turut membantu hingga terbentuknya tim INASAR Polri serta menurunkan beberapa unit K9. Dan alhamdulillah dari Bahar Kampolri membantu untuk terbentuknya tim INASAR ini dan mensupport atau mendukung dengan menyertakan K9 dari Bahar Kampolri. Dari K9-nya Bahar Kampolri karena memang sudah teruji. Karena pada tahun 2019 kita mampu lolos dan lulus dari ujian atau assessment yang dilaksanakan oleh Ia menambahkan uji kompetensi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan K9 agar bisa mendapatkan predikat Heavy SAR dan bertugas di luar negeri. Sementara saat ini, predikat yang disandang oleh K9 unit INASAR ialah Medium SAR dan hanya bisa bertugas di wilayah Asia Pasifik. Dari Jawa Barat, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.